Film dibuka dengan dua tentara Meksiko menyiksa seorang tawanan Amerika, Kolonel Hannibal Smith, salah satu tokoh utama. Setelah gagal memaksanya bicara, mereka memutuskan menghabisinya dengan melepaskan dua anjing ganas. Namun tanpa mereka sadari, Smith adalah ahli strategi kelas atas, bahkan penangkapannya pun merupakan bagian dari rencananya. Los perros no han comido en un tiempo. Masih di Meksiko, namun di tempat berbeda, kita diperkenalkan tokoh utama lain yang melaju kencang dengan Lamborghini, berhasil mengecoh kejaran polisi. Dialah Bosco yang siang itu menuju bengkel untuk menjemput pacarnya. Bukan wanita, tapi sebuah mobil kesayangannya yang dijaga para preman. Where's my girl, fool? Oh, she cool, man. She in there. She's easy way or the hard way. What's up, girl? Sementara itu, Kolonel Smith berlari melintasi gurun menuju lokasi eksekusi Face dan secara kebetulan melihat Bosco lewat. Ia langsung menghadangnya tanpa tahu bahwa Bosco berasal dari kesatuan yang sama, The Ranger. Begitu pula Bosco yang terkejut bertemu kolonel legendaris. Mereka pun akhirnya bersatu bekerja sama menyelamatkan Face. Army Ranger, son. I'm better trained. Colonel Hannibal Smith. I know who you are, sir. Di waktu yang sama, muncul karakter penting bernama Face yang ditangkap oleh komandan militer Meksiko bernama Tuco karena tidur dengan istrinya. I'm happy. Living the dream. Face kini benar-benar berada di ujung kematian. Ia diikat pada ban yang sudah disiram minyak, siap dibakar hidup-hidup. Meski begitu, Face tetap percaya pada Kolonel Smith, yakin bahwa rencananya selalu matang dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Keyakinan itu terbukti. Smith dan Bosco datang tepat waktu, membuat pasukan Tuco kacau balau dan berhasil menyelamatkan Face beserta selingkuhannya. Alasan Face bisa tertangkap adalah karena ia bertindak gegabah menjalankan misi sendirian tanpa perencanaan. Begitu Smith tahu anggotanya terancam, ia langsung turun tangan. Di momen itu juga, Face akhirnya mengenal Bosco yang sebelumnya ia kira hanya preman jalanan. Thank you. Caracas. So good. Smith sudah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi, termasuk paspor dan tiket pesawat untuk melarikan selingkuhan Face. Singkatnya, mereka tiba di sebuah rumah sakit tempat Smith mengatur pertemuan dengan seseorang yang akan membawa kabur sang selingkuhan. Namun, alasan utama Smith datang ke sana adalah untuk merekrut seorang pilot jenius bernama Murdoch. Oh, hey, Doc. You got a second for a wounded vet? Begitu jeniusnya, ia dianggap gila oleh semua orang di sana. Bahkan Bosco dan Face sempat terkena ulah jahilnya karena mereka mengira Murdoch adalah dokter sungguhan. Not now. Why are you off the ward? Practicing doctor at Johns Hopkins Pada saat bersamaan, Tuco yang masih hidup mengerahkan seluruh pasukannya menuju rumah sakit, bahkan menurunkan dukungan serangan udara untuk menangkap Smith.
Setelah memastikan Murdoch adalah pilot yang ia cari, Smith memutuskan kabur menggunakan helikopter darurat di atap rumah sakit. Bosco dan Face awalnya tidak percaya pada Smith karena nyawa mereka kini berada di tangan orang yang dianggap gila. Namun justru disinilah terlihat kejeniusannya. Murdoch menunjukkan skill luar biasa mengendalikan helikopter, menghindari serangan senapan hingga rudal, bahkan melakukan manuver ekstrim yang tak pernah mereka bayangkan. Di saat yang sama, terlihat pula kecerdikan Kolonel Smith yang selalu menyusun rencana 10 langkah lebih maju dari musuh. Selama ini, Smith sengaja memancing Tuco untuk mengejar mereka tanpa henti, hingga Tuco tidak sadar bahwa ia sudah melewati perbatasan dan memasuki wilayah Amerika. Begitu pasukannya menginjak tanah AS, mereka tak lagi memiliki kekuasaan, dan sejak saat itulah terbentuk tim legendaris bernama The A-Team. Hatchet, lock on my LC. Mother! The plan and everything, kid. And I'll... 8 tahun berlalu, The A-Team telah menyelesaikan 80 misi sukses lainnya, mencetak rekor, dan kini menikmati waktu santai di salah satu markas besar militer Amerika. Damn. The hell out of him. Tiba-tiba seorang kapten wanita bernama Sosa datang menghampiri Face membawa kabar tentang misi rahasia hilangnya pelat percetakan uang dolar AIS yang dicuri mantan petinggi militer Timur Tengah. Ia ingin merebutnya kembali, namun menyampaikan kabar itu justru untuk memastikan A-Team tidak ikut campur. Menariknya, Sosa adalah mantan pacar Face 3 tahun lalu. Hubungan mereka kandas entah karena apa, tapi jelas terlihat Face, si playboy, masih menyimpan perasaan. Haven't seen each other for 3 years. This is what we're gonna talk about. Do you remember what it was we were doing? It was in a bedroom. Di saat yang sama, Kolonel Smith didatangi agen CIA bernama Lynch yang meminta bantuannya untuk menjalankan misi yang sama. Smith langsung tertarik karena ini berkaitan dengan keamanan negara. Namun untuk bergerak, ia harus meminta izin pada komandannya, Jenderal Morrison, teman lamanya satu angkatan. Awalnya permintaan itu ditolak, tapi akhirnya sang jenderal memberi izin secara tidak resmi mempercayakan misi itu hanya pada A-Team. I need your blessing. Not so sure that it is a blessing, but good hunting, my friend. Saat keluar dari tenda, Smith dan Bosco berpapasan dengan pasukan lain yang dipimpin tentara bernama Pike, tim berpakaian serba hitam yang selalu iri dengan keberhasilan A-Team. Understand you and your grunts are now stealing my gigs. I don't like that. Look at you clowns. You're not soldiers. Polo shirts. Sementara itu, Sosa semakin panik membayangi kemungkinan tim Smith merebut misi tersebut sampai ia menugaskan 2 anak buah untuk mengawasi tenda A-Team. Tapi seperti biasa, mereka selalu selangkah lebih maju dari siapapun. Throw you in the stockade. Where are they? Just gave us a case of beer and $50 a piece. I got 100. Smith pun mulai menyusun strategi. Di sisi lain, sejak kejadian helikopter 8 tahun lalu, Bosco mengalami trauma parah dan bersumpah tidak akan terbang lagi. Padahal dulu ia penerjun payung terbaik di kesatuannya.
Ia memohon agar kali ini tidak ditempatkan satu helikopter dengan Murdoch. Setelah rencana matang, Smith memerintahkan timnya mengumpulkan semua perlengkapan yang mereka butuhkan, mulai dari aki mobil, puluhan airbag, kamera, hingga identitas seorang wartawan di lokasi yang harus mereka curi. Lots of them. See what you can do. The rest are for one. Malam sebelum misi dimulai, A-Team berkumpul bersama Jenderal Morrison, menghabiskan waktu dengan minum-minum dan merayakan persiapan mereka. Keesokan harinya, Sosa datang dengan penuh amarah, langsung mempertanyakan keputusan sang jenderal yang mengizinkan Smith dan timnya terlibat, padahal Menteri Pertahanan sudah menugaskannya untuk memimpin operasi. Ia merasa dilewati dan berani menentang atasannya. Control my temper and my voice when in the present. I will take that as your confirmation, sir. Sementara itu, misi pun dimulai di Baghdad, Irak. Face menyusup ke dalam sebuah gedung berpura-pura sebagai wartawan karena di bawah gedung itu terdapat jalur bawah tanah yang akan dilalui konvoi musuh yang membawa pelat pencetakan uang dolar. Saat rombongan militer lewat, Face sudah siap di posisinya. Under the semi. Why not? Di sisi lain, Bosco melaju dengan motor, mengambil alih kemudi truk utama sambil melindungi Face dari serangan. Tak lama kemudian, Smith melompat masuk ke atas truk dan kini mereka menguasai muatan tersebut. Tantangannya tinggal bagaimana kabur dari wilayah musuh. Disinilah rencana airbag bekerja. Face dan Murdoch memasang puluhan kantong udara di sekeliling kontainer, lalu Smith memerintahkan Bosco meninggalkan kursi kemudi dan masuk ke dalam kontainer bersama pelat. Truk itu pun dibiarkan melaju ke ujung jalan buntu dan terjun bebas ke danau. Don't worry, hang on. Sesaat kemudian, Murdoch muncul dengan pesawat militer, mengait kontainer dan menerbangkannya menuju markas. Namun trauma Bosco kembali muncul. Tanpa ia sadari, ia terkunci di dalam kontainer bersama Murdoch dan harus kembali terbang, sesuatu yang sangat ia benci sejak kejadian 8 tahun sebelumnya. What you don't realize is now I gotta kill all y'all. Get away from me, man. Kabar keberhasilan A-Team menyebar cepat. Jenderal Morrison langsung berangkat menuju lokasi kontainer, sementara Lynch juga bersiap ke sana. Tapi tiba-tiba mobil Jenderal Morrison meledak, membunuhnya seketika. Di saat yang sama, pelat pencetakan uang hilang dicuri seseorang. Dalang dibalik semua itu ternyata adalah Pike, sesama tentara Amerika yang iri pada A-Team. Ia mencuri pelat, menghabisi rekan-rekan timnya sendiri untuk menutup jejak dan menjebak A-Team agar terlihat sebagai pelaku. Akibat kejadian tersebut, Sosa ikut terseret dan dijatuhkan pangkatnya, dianggap gagal menjalankan misi yang seharusnya ia selesaikan. Sementara itu, Smith dan timnya diadili di pengadilan militer khusus. Mereka dituduh mencuri pelat pencetakan uang bersama Pike karena sejak awal mereka menjalankan misi tanpa perintah resmi. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan mereka tidak bersalah adalah Jenderal Morrison, namun ia telah tewas. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan seluruh pangkat kehormatan mereka dicabut secara tidak hormat. In accordance with the Uniform Code of Military Justice, this court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha Unit, or A-Team, and mandating incarceration
in separate maximum security facilities for a period of up to 10 years. You're all hereby stripped of formal rank. Colonel. 6 bulan berlalu, Lynch tiba-tiba muncul diam-diam menjenguk Smith di penjara militer. Ia membawa kabar bahwa akhirnya ia menemukan jejak Pike. Namun meski Lynch adalah petinggi CIA, informasi Smith justru jauh lebih lengkap. Bahkan dari balik jeruji, Smith sudah memiliki foto intelijen dan menyadari Pike bersembunyi di Jerman. Pike murdered Morrison. Set me and my boys up and stole those plates. I know Pike. Who's the Arab? We don't know. We think Frankfurt, Germany. Walaupun mereka punya musuh yang sama, Lynch tidak bisa begitu saja membebaskan A-Team dari tuduhan. Satu-satunya cara adalah menangkap Pike hidup-hidup dan memaksanya bersaksi. Smith paham betul hal itu dan ia hanya meminta satu hal, bantu dia kabur dari penjara. Sisanya sudah ia persiapkan dengan matang sejak hari pertama ia ditahan. I can't get you out of here. Not legally, at least. Singkat cerita, Lynch menyelundupkan sesuatu ke selnya. Cerutu berisi obat khusus yang dapat memalsukan kematian secara medis. Smith kemudian dibawa ke ruang kremasi dan sesuai perhitungannya, ia bangun tepat sebelum api membakar tubuhnya. Kita beralih ke penjara tempat Face ditahan. Berbeda dengan teman-temannya yang harus menahan kerasnya kehidupan di sel, Face memanipulasi semua orang dengan pesona dan koneksinya hingga mendapatkan fasilitas mewah. Mulai dari makanan enak sampai mesin tanning untuk menjaga kulitnya. Namun, hari itu tiba-tiba ia diangkut keluar tanpa penjelasan dan bisa ditebak itu ulah Smith. Let me out! Face sempat marah dan memberontak karena merasa diianati dalam kejadian 6 bulan lalu. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, namun akhirnya Smith berhasil menenangkan dan meyakinkan bahwa kali ini segalanya berbeda. Who put us on? Same guy that put us on in Baghdad. Lynch, CIA. Payback. Good. Mengetahui Smith dan Pace kabur membuat Sosa memohon agar ditugaskan mengejar mereka. Bukan hanya demi tugas, tetapi juga untuk balas dendam. Ia mulai menyelidiki penjara tempat Smith ditahan dan dari rekaman CCTV ia menyadari bahwa ada agen CIA yang membantu pelarian tersebut. Saat Lynch menjenguk Smith, sinyal komunikasi tiba-tiba terganggu dan hanya satu pihak yang mampu melakukannya, CIA sendiri. Ini semakin menguatkan bahwa ada permainan besar di balik pelarian ini. This is surveillance from all around the prison, right? What you're watching is a signal jammer. Nobody knows who he is. Every time he walks through one of these things, we get massive interference. He waltzes in here and waltzes out. Kita beralih ke Bosco yang sedang dibawa dalam mobil tahanan. Tiba-tiba sebuah mobil muncul di depan mereka dengan plat bertuliskan "Keluar lewat pintu emergency sekarang". Bosco langsung tahu itu pasti ulah Kolonel Smith. Setelah berhasil melarikan diri, mereka singgah di sebuah rumah makan. Bosco mencukur rambutnya dan dari cara ia berbicara, jelas ia bukan pria yang sama seperti dulu. Selama 6 bulan di penjara, ia banyak membaca buku perdamaian dan berjanji tidak akan membunuh siapapun lagi. What's up, big guy? I can't kill anybody. What do you mean? I've taken a vow. Sementara itu, kabar pelarian 3 anggota A-Team membuat Sosa semakin gelisah dan ia langsung menuju lokasi di mana Murdoch ditahan. Berbeda dari yang lain, pilot jenius itu berada di sebuah rumah sakit jiwa. Saat bersantai, ia menerima paket dari seseorang bernama Hannibal Smith, berisi kaset film 3D dan kacamata.
Awalnya tidak jelas maksudnya, namun Murdoch langsung paham itu adalah kode dari sang kolonel. Murdoch kemudian memprovokasi seluruh penghuni rumah sakit untuk menonton film itu bersama hingga suasana menjadi kacau. Tepat saat Sosa masuk mencari keberadaannya, satu-satunya cara yang bisa dilakukan Murdoch adalah berpura-pura benar-benar gila di hadapannya. Remember me from Baghdad? Except him. Sosa penasaran ingin melihat apa yang diputar, namun tiba-tiba sebuah mobil baja menerobos ruang pemutaran film itu. Itulah pesan dari Smith. Mereka datang menjemput Murdoch. Mereka lalu kabur menuju landasan udara militer dan kebetulan sebuah pesawat sudah siap lepas landas. Para kru langsung mengenali Smith dan memilih melarikan diri daripada mencoba menghentikan mereka. Bosco kembali diselimuti trauma berat ketika harus naik pesawat, sehingga Murdoch menidurkannya dengan obat bius. Dan siapapun akan panik jika harus terbang dengan pilot seaneh Murdoch. Ia bahkan menerbangkan pesawat Hercules tanpa landasan utama, membuat Sosa nyaris mati terlindas ban pesawat. Tidak lama setelah lepas landas, dua drone bersenjata berat mengejar mereka. Murdoch berjuang keras menghindari rudal demi rudal, namun pesawat raksasa itu terlalu sulit dikendalikan. Mesin demi mesin hancur terkena tembakan. Tapi Atim selalu punya ide gila di ujung tanduk. Ternyata mereka sudah memindahkan diri ke sebuah tank yang berada di dalam pesawat. Bosco terbangun dari bius dan langsung panik luar biasa ketika mendapati dirinya berada di sebuah tank yang jatuh bebas dari ketinggian 20.000 kaki. Drone militer masih terus menyerang, membuat parasut tank mereka rusak. Face mencoba mengoperasikan senapan mesin yang tersisa dan berhasil menjatuhkan satu dari dua drone yang mengejar. Sementara itu, Smith menembakkan meriam tank ke arah bawah, berusaha mengarahkan jatuhnya tank ke tempat yang lebih aman dan mengurangi benturan saat mereka menghantam daratan. Aksi gila itu langsung menggemparkan publik. Lynch hanya bisa tertawa mendengar berita pelarian tersebut. Sementara Sosa menerima laporan bahwa The A-Team berhasil muncul dari tengah danau dengan tank dan kini menuju Berlin. Keesokan harinya, Sosa memperbaiki rekaman CCTV saat Smith kabur dan terkejut mengenali wajah Lynch, orang yang pernah ia lihat 8 tahun lalu di Baghdad. Ia menelpon Lynch dan mengancam akan membongkar keterlibatannya membantu Smith, serta bersumpah bahwa dialah yang akan mendapatkan kembali plat percetakan dolar dari tangan Pike. Ancaman itu membuat Lynch marah besar. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusun rencana membunuh Sosa. Phones, her computers, any support packages she operates. I want to know everything. I want active intercept taps on everything she's got. I want every move monitored from this moment forward. Berdasarkan informasi yang didapat Smith, besok seluruh plat percetakan uang akan dipindahkan ke bank. Lalu Pike bersama seorang pengusaha Arab membawanya kabur dengan kereta. Smith yakin Sosa juga akan berada di stasiun untuk mencegah hal itu, dan kemungkinan besar Lynch akan mencoba membunuhnya di sana.
Karena itu, ia mengirim Face untuk menyelamatkan Sosa meski sebenarnya ia dilarang menemui wanita yang pernah ia cintai itu. Hello? We're black phone now? I had to, babe. It's the only way I could talk to first. You think I came to Frankfurt to hat? Sementara Face menuju stasiun, Smith dan Bosco memulai operasi pencurian yang sudah direncanakan matang. Bosco menembakkan gas ke gedung, Smith masuk dan menculik pengusaha Arab beserta koper berisi plat, lalu melemparkannya keluar jendela untuk ditangkap Murdoch menggunakan helikopter. Namun dalam kekacauan pelarian, koper berisi plat itu terjatuh. Bosco diperintahkan mengambilnya, tapi Pike mengejar dan mereka terlibat pertarungan sengit di basement. The team, huh? Smith. Bosco yang kini berjanji tak akan membunuh siapapun lagi tampak ragu dan menahan diri meski sedang terdesak. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di sebuah gudang di pinggir danau. Namun bukannya lega karena misi berhasil, Smith justru terlihat kecewa. Orang Arab yang mereka culik ternyata adalah seseorang yang sangat mereka kenal, Jenderal Morrison. Selama ini ia memalsukan kematiannya dan menjebak The A-Team bersama Pike. Face begitu terpukul hingga hampir saja membunuhnya. Namun Murdoch dan yang lain menahan karena Morrison adalah satu-satunya kunci untuk membersihkan nama mereka. Smith kemudian menelepon Lynch meminta surat pembebasan untuk seluruh anggotanya sebagai imbalan karena sudah mendapatkan plat percetakan uang yang ia cari. Tapi saat itu juga jelas terlihat bahwa Lynch hanya peduli pada plat tersebut, bukan nasib The A-Team. Diam-diam ia mengirim pesawat militer untuk membunuh mereka semua. I'm waiting. Di sisi lain terungkap bahwa Lynch, Pike, dan Morrison awalnya bersekongkol mencuri plat tersebut. Namun saat Morrison sadar Lynch hanya mementingkan dirinya sendiri, ia mengajak Pike berkhianat. Karena itulah Lynch membebaskan Smith dari penjara sejak awal, bukan untuk menolong mereka, tetapi untuk memanfaatkan A-Team sebagai alat menangkap dua pengkhianat itu. Death's too easy. You owe me. You're gonna tell him we're innocent. Tiba-tiba pesawat militer yang dikirim Lynch menyerang gudang dan menghancurkan semuanya. Beruntung Smith dan tim berhasil melompat ke danau dan selamat, namun Morrison tewas dan tak bisa lagi menjadi saksi penyelamat mereka. Smith kehilangan arah, tetapi justru Face yang biasanya bertindak spontan muncul dengan ide brilian untuk membalikkan keadaan. Face meminta Smith menelepon Sosa dan berpura-pura bahwa mereka masih menahan Morrison. Ia sengaja melakukan ini karena tahu telepon Sosa pasti masih disadap Lynch. General Morrison is in my possession. Did you say you have Morrison? Correct. Much to explain now, but Morrison's testimony frees us and fries Lynch. Mendengar kabar bahwa Morrison masih hidup dan plat uang berada di tangan A-Team, emosi Lynch langsung meledak. Smith menutup telepon dengan mengajak Sosa bertemu di pelabuhan besok. LA docks 48 hours from now. Any bullshit from your end, and that's it. Deal's off.
Rencana sederhana itu membuat Lynch mengubah keputusan. Alih-alih membunuh Pike, ia justru mempekerjakannya untuk menghadapi A-Team. Singkat cerita, Smith dan timnya akhirnya melewati imigrasi untuk kembali ke Amerika. Momen lucu terjadi ketika Face justru salah menyebut kewarganegaraan Murdoch dan Bosco. Bosco yang seharusnya menyamar sebagai warga Nigeria malah tercatat sebagai warga Israel, sementara Murdoch justru kebalikannya. Tanzania. My mother's from Tanzania. Umezaliwa baba? Ndio bwana. Natoka huko. Mwalimu wa Kiingereza. Habari gani ndugu? Nzuri sana. Untuk perjalanan selanjutnya, mereka akan menggunakan pesawat. Namun demi menghindari drama karena Bosco selalu trauma dengan penerbangan, Murdoch tiba-tiba membiusnya tanpa peringatan. Alih-alih mendarat di daratan, pesawat itu langsung menurunkan mereka ke atas sebuah kapal tanker besar yang sedang berlabuh. Lokasi yang akan menjadi panggung rencana besar mereka malam esok. Sepanjang waktu persiapan, Pace menjelaskan strategi rinci untuk menjatuhkan Lynch dan para komplotannya. Mereka mulai merakit berbagai perlengkapan seperti helm baja, ratusan petasan, pelindung plat besi, dan peralatan tempur lainnya. Malam itu, Bosco terlihat gelisah. Ia tahu besok ia harus bertarung di situasi hidup dan mati, sementara ia telah berjanji tidak akan membunuh lagi. Namun Smith meyakinkannya bahwa terkadang kekerasan terpaksa dilakukan demi tujuan yang benar. Gandhi wasn't afraid to fight for the things he believed in. Isn't you believe in, B.A.? Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Lynch dan anak buahnya sudah tersebar di seluruh sisi pelabuhan, mengawasi setiap pergerakan tim Smith. Saat Smith berpura-pura menelepon Sosa, Lynch menyadap percakapan tersebut dan mendengar bahwa Sosa membatalkan pertemuannya. Ia pun langsung percaya penuh bahwa rencana Smith berantakan dan tanpa ragu memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Murdoch yang menyamar sebagai Jenderal Morrison. There, that's Morrison right there. Take him. Hey, wait now, Who are they? Somebody talk to me, come on. Rencana utama A-Team pun berjalan. Langkah pertama adalah mengalihkan perhatian musuh menggunakan dua mobil umpan yang dikendalikan Bosco dari jarak jauh. Para penjaga segera terkecoh dan menembaki mobil tersebut hingga hancur, yakin bahwa Smith dan kawan-kawan sedang mencoba melarikan diri. Namun tanpa mereka sadari, semua itu hanyalah pengalih perhatian. Sayangnya, rencana mulai kacau ketika Pike tiba-tiba menembakkan bazooka ke arah tanker, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan struktur kapal dan mengacaukan situasi. Pertempuran pun pecah di dua titik. Face berhadapan langsung dengan Pike, namun posisi Pike jauh lebih menguntungkan dan Face kehabisan peluru. Saat ia hampir kalah, Bosco muncul tepat waktu dan mengakhiri pertarungan hanya dengan satu bantingan keras, benar-benar melanggar sumpah damai yang sudah ia pegang selama ini. Sementara itu, Lynch terus memburu Smith yang bersembunyi di antara tumpukan kontainer tanker. Lynch sempat menggiring Smith ke sudut dan begitu percaya diri akan kemenangannya, bahkan tanpa ragu menembak kepala Murdoch yang ia kira adalah Jenderal Morrison. Namun seperti biasa, semua itu adalah bagian dari rencana Hannibal. No! Your problem.
distraction. Di balik kontainer, Sosa bersama pasukan khusus sudah siap menangkap Lynch berkat permainan cerdas Smith dan Murdoch yang berhasil mengumpulkan bukti bahwa Lynch adalah dalang sebenarnya dari semua kekacauan ini. Ternyata, setelah telepon Smith kemarin, Face juga sempat menghubungi Sosa melalui jalur yang tak bisa disadap. Dan dari situlah ia mengetahui kebenaran dan menyadari bahwa mereka selama ini memang tidak bersalah. Malam pun berakhir dan pagi tiba. Agen CIA datang untuk menangkap Lynch dan membawanya ke penahanan khusus. Namun di saat Smith dan timnya tengah beristirahat merawat luka, polisi militer tiba-tiba muncul dan menahan mereka juga. Sosa mencoba menjelaskan bahwa Atim tak bersalah, tapi karena operasi mereka dilakukan tanpa perintah dan dibarengi pelanggaran hukum, upayanya sia-sia. Tak mampu berbuat apa-apa, Sosa hanya bisa memohon maaf. Sebelum pergi, ia memberikan Face satu kecupan terakhir yang ternyata bukan sekadar salam perpisahan. Dalam kecupan itu, diam-diam ia menyelipkan kunci borgol dan seperti biasa, Atim selalu punya rencana. Mereka menatap satu sama lain, tersenyum, dan siap kabur lagi. Dan dengan begitu film ini pun berakhir.